Hai, halo. Di video kali ini aku bakal cerita tentang perjalanan pertamaku dan suami ke Jepang. Kita bakal bagiin tips dan itinerary perjalanan bagi pemula mulai dari Osaka, Nara, Kyoto, Mount Fuji, dan Tokyo selama 9 hari 8 malam. Kebetulan kita perginya waktu musim sakura. Jadi kalau kalian tertarik, yuk ikutin perjalanan kita. Kita berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan ambil penerbangan sore di jam 15.40 dengan maskapai China Airlines. Sekitar jam setengah 2 siang, kita sampai di bandara untuk check-in dan proses imigrasi. Prosesnya lancar dan cepat, nggak nunggu terlalu lama sampai pesawat datang dan tiba waktunya untuk boarding. Kita segera masuk ke pesawat dan kita duduk. Ini jarak duduk di penerbangan ini. Lumayan lega ya. Karena penerbangan ini full service, jadi ada banyak fasilitas yang bisa kita nikmati dengan penerbangan yang nanti hampir 5,5 jam perjalanan. Oh iya, ini penerbangannya tuh nggak direct. Jadi kita akan transit dulu di Taipei dan akan menuju ke Osaka keesokan harinya. Di penerbangan ini kita bakalan dapat 1 kali snack dan 1 kali makan berat, serta bebas kalau mau cobain berbagai jenis minuman mereka. Sambil menunggu waktu mendarat, kita lanjutin buat nonton film dan main game. Sekitar pukul 9 malam waktu Taipei, ini udah diumumin bakal segera landing. Gak berapa lama kemudian, tibalah kita di Taoyuan International Airport. Karena kita belum ada visa, jadi kita nggak bisa keluar dari bandara ya. Dan kita memutuskan untuk istirahat di bandara sambil menunggu penerbangan di keesokan harinya. Kita nggak perlu check-in lagi karena dari Bali itu langsung dikasih 2 tiket. Jadi kita bisa langsung menuju ke area transit untuk melewati proses pengecekan. Transit di Bandara Internasional Taoyuan di Taiwan tuh dijamin gak bakal bosen. Lebih kayak jalan-jalan di mall ya daripada nunggu di pesawat. Ada banyak toko-toko duty free, restoran, lounge, bahkan shower room. Malam ini kita bakal istirahat di sebelah Plaza Premium Lounge. Namanya Airport Experience Zone dan ini buka 24 jam free. Di sini nggak cuma istirahat, tapi kita juga bisa mandi loh. Mak ya, bener-bener siapa cepat dia dapat. Nah, kita tidur di sofa di lounge ini ya. Ini nyaman kok. Besok paginya kita terbang dari Taipei ke Osaka di jam 8.20 pagi. Rajin-rajin cek jadwal penerbangan buat update kitnya. Penerbangan ke Kansai International Airport ini bakal ditempuh kurang lebih selama 2,5 jam. Sama seperti penerbangan awal, kita juga bakal dapat snack dan makan. Sekitar pukul 12 siang waktu Jepang, sampailah kita di Kansai International Airport. Setelah ambil bagasi, tujuan pertama kita adalah tukar kartu fisik Osaka Amazing Pass. Kartu ini yang bakal bantu kita lebih hemat buat keliling di Osaka. Gak lupa, kita juga beli kartu Ikoka atau dari Osaka JR West yang bisa dipakai buat naik kereta, bus, dan subway, serta belanja di minimarket atau vending machine. Gak cuma buat dipakai di Osaka, kartu ini juga bisa dipakai di banyak kota di Jepang. Mirip-mirip kayak Suica yang ada di Tokyo atau Pasmo. Buat beli Ikoka, kita bisa beli di mesin tiket atau sebenarnya juga bisa di loket JR West di stasiun besar di Osaka atau kota sekitarnya. Tapi kita lebih pilih pakai mesin karena ini juga mudah, cukup pilih saldo yang diinginkan, bayar, dan kartunya siap untuk digunakan. Dari Bandara Kansai, ada banyak pilihan buat ke Osaka, dari naik Haruka Express, naik Nankai Rapid Limited Express, Nankai Airport Express, atau bisa juga naik limusin bis. Kita pilih naik Nankai Airport Express karena bisa turun dekat di hotel kita. Perjalanan dari Kansai ke Osaka ditempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam, tergantung transportasi pilihan kita. Setelah perjalanan sekitar 45 menit dari bandara, kita sampai di Reborn Hotel, yaitu hotel kita. Kenapa sih kita pilih hotel ini? Karena deket banget sama stasiun. Ada 2 stasiun di sekitarnya, yaitu stasiun Shin Imamiya dan stasiun Dobutsen. Hotel ini juga cukup dekat dengan beberapa tempat wisata, salah satunya Sutenkaku Tower. Tinggal jalan kaki 10 menit aja bakal sampai. Kita bisa loh naik ke menaranya, atau kalau mau menikmati kuliner di sekitar juga bisa banget. Dari Sutenkaku Tower, di hari pertama ini, kita lanjutkan naik kereta menuju ke Harukas 300. Harukas ini adalah observatorium di Abeno Harukas, gedung tertinggi di Jepang dengan ketinggian 300 meter. Letaknya di lantai 58 hingga 60. Tapi siap-siap, antriannya itu bakalan sepanjang ini buat naik ke atas. Kalau nggak mau antri, bisa juga loh duduk-duduk di taman.
Tinggal keluar aja dari tempat antrian tadi dan ini free. Pemandangannya lihat deh, cakep banget kan? Kebetulan banget dari gedung ini kita tuh lihat ada taman yang bunga sakuranya kelihatan menarik banget dari atas. Kita jadi penasaran dan coba cari jalan menuju ke sana. Tinggal jalan kaki aja, gak terlalu jauh. Karena masih kuat dengan dinginnya. Ini pada kita udah pakai baju tebel-tebel gini. Anginnya, ampun Tuhan, dingin banget. Wah, itu sakura. Nama tempatnya Ten Shiba. Ini tuh area rekreasi dan ruang publik. Banyak banget warga lokal yang duduk-duduk sambil menikmati sore di taman ini. Banyak kafe dan restoran juga, jadi ya pas banget kalau mau santai-santai. Kata orang gak lengkap kalau ke Osaka gak lihat Dotonbori, tempat yang dikenal dengan kuliner Jepang yang beragam. Kita mampir juga ke Book Off. Ini cocok banget buat pemburu barang second branded dengan harga yang cukup miring. Ini loh yang jadi ciri khas Dotonbori, neon lights dan jembatan Glico. Lihat, rame banget di sini karena orang pengen foto-foto di tempat ini. Setelah puas keliling, buat menutup hari ini kita mau cobain takoyaki sebelum balik ke hotel. Ya, kalau lagi high season kayak gini deh, antrinya panjang banget dan kuliner dimanapun itu rame. Di hari kedua ini, kita manfaatin Osaka Amazing Pass yang udah kita tukerin kemarin buat keliling Osaka. Karena waktu yang terbatas, kita pilih kartu One Day Pass. Karena sebenarnya ada dua pilihan ya. Pakai kartu wisata ini, kita tuh punya akses bebas buat naik transportasi umum seperti subway, bis, dan juga kereta di Osaka. Plus, ada akses gratis ke lebih dari 40 tempat wisata yang terkenal di Osaka. Sambil jalan, yuk kita lihat sebenarnya akan sehemat apa sih kalau kita tuh pakai kartu ini. Kita pakai kartu ini buat pergi ke Osaka Castle terlebih dahulu. Untuk masuk ke area Osaka Castle, kita perlu jalan yang agak lumayan. Tapi rasanya bakal kebayar ya kalau pemandangannya tuh kayak gini. Karena kalau lagi musim sakura, tamannya tuh keren banget. Bakal betah sih kayaknya buat menikmati pemandangan sakura. Osaka Castle ini bisa dibilang jadi salah satu ikonnya kota Osaka. Karena kastil megah ini punya sejarah yang panjang. Selain taman yang luas, di sini kita juga bisa jalan-jalan di sekitar danau, mau naik kapal juga bisa, dan pastinya foto-foto di depan kastil yang super instagramable. Di dalam kastil juga ada museum dengan eksibit yang menarik tentang sejarahnya, jadi nggak cuma jalan-jalan, kita juga sebenarnya bisa belajar. Dari Osaka Castle kita putusin buat pergi ke Museum House of Living di Osaka. Ini adalah tempat buat lihat rumah tradisional Jepang dari zaman ke zaman. Kita bisa lihat langsung seperti apa gaya hidup orang Jepang di zaman dahulu dengan interior dan perabotannya. Ini sih cocok banget ya buat yang pengen tahu lebih banyak tentang sejarah dan budaya Jepang. Destinasi selanjutnya, sambil makan siang kita pergi ke Hep 5 Ferris Wheel. Biang lala ikonik di kota Osaka yang terletak di atas Mall Hep 5, daerah Umeda. Hep 5 Ferris Wheel ini punya tinggi 106 meter, jadi kita bisa nikmatin pemandangan kota Osaka dari dalam kapsul merah yang jadi ciri khasnya. Kira-kira seperti ini loh pemandangannya dari Ferris Wheel ini. Menarik kan? Masih memanfaatkan Osaka Amazing Pass, kita lanjutin perjalanan ke Umeda Sky Building. Salah satu destinasi di Osaka yang wajib banget dikunjungin. Gedungnya punya desain futuristik yang unik dengan dua gedung kembar yang dihubungkan oleh jembatan dan observatorium melayang. Terus kita juga bakal naik eskalator di dalam tabung kaca yang menghubungkan gedungnya. Nah, kalau kita naik ke atas atau di puncaknya, ini ada Floating Garden Observatory, tempat yang bikin kita bisa nikmatin pemandangan 360 derajat kota Osaka. Oh ya, sebelum kita naik ke atas, itu ada kafe-kafe yang bisa jadi pilihan kita untuk mengisi perut. Salah satu yang menarik mata adalah es krim matcha, dan kita bisa menikmati es krim ini dengan lihat pemandangan sambil duduk-duduk di sini. Dari Umeda Sky Building, kita naik kereta buat naik ke salah satu biang lala terbesar di Jepang dengan tinggi 112,5 meter, yaitu Tempo-san Ferris Wheel. Ini tuh satu area sama Osaka Aquarium Kaiyukan,
Dan dari atas kita bisa lihat pemandangan keren Teluk Osaka, Jembatan Akashi Kaikyo, Universal Studio Japan juga bisa kita lihat loh dari sini. Udah puas keliling area Tepozan? Buat maksimalin Osaka Amazing Pass, tujuan selanjutnya kita pengen naik Tombori River Cruise di Dotonbori. Tombori River Cruise tuh wisata kapal santai yang bakal ngajak kita keliling Dotonbori lewat sungai. Selama 20 menit kita bakal diajak buat lihat neon lights yang keren, ikon Glicoman, dan hiruk pikuk Osaka dari sudut yang berbeda. Ada guide-nya juga, tapi pakai bahasa Jepang. Udah puas keliling? Kita mau balik ke hotel, tapi bentar dulu. Kita hitung dulu yuk, sehemat apa pakai kartu Osaka Amazing Pass tadi. Total semua tiket wisatanya itu segini. Ditambah transportasi seharian itu habisnya sekitar 1.500 yen. Jadi kalau kita hitung hematnya itu sekitar 4.000 yen. Atau kalau dirupiahin sekitar 400.000 per orang. Wow, udah pagi lagi dan ini tandanya kita udah ada di hari ketiga di Jepang. Kita agendain hari ini buat ke Nara, lihat rusa-rusa yang ada di sana. Penasaran banget karena rusa di Nara ini terkenal mereka akan menundukkan kepala ketika diberi makanan. Tapi sebelumnya kita mampir dulu ke Namba Yasaka Shrine, kuil unik di Osaka yang terkenal banget karena punya kepala singa raksasa setinggi 12 meter. Katanya, mulut singa ini bisa memakan nasi buruk dan bawa keberuntungan. Makanya banyak orang datang buat berdoa di sini. Letaknya di daerah Namba, jadi gampang dijangkau buat yang mampir sekalian hunting foto keren. Tempatnya juga gratis loh. Dari Namba, kita pergi ke Nara naik kereta Kintetsu Nara Line dari stasiun Osaka Namba. Kalau bingung, pakai Google Maps juga bisa ya buat bantu kita. Perjalanannya 40 menit, pembayarannya kita pakai Ikoka ya. Sepanjang perjalanan, kita bakal menikmati pemandangan yang kayak gini. Walaupun emang perjalanannya itu lumayan lama, tapi kan gak berasa ya kalau kita tuh lihat pemandangan seperti ini. Sampai di Nara, kita beli shikasenbei atau semacam biskuit khusus rusa yang bisa dibeli di sekitar lokasi. Jadi kalau kita mau kasih makan rusa, ini hanya diperbolehkan memberikan shikasenbei ini ya, gak boleh makanan yang lainnya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, ciri khas rusa di Nara ini adalah rusanya bisa say thank you dengan menunduk saat kita memberikan makanan. Dan kita penasaran, kita coba. Tapi sayangnya, waktu kita coba ternyata rusanya seperti nggak tertarik. Kayaknya sih karena kita tuh udah siang datang ke sana, jadi rusanya udah kenyang duluan. Ya udah deh, nggak apa-apa, kita interaksi dari jauh aja supaya nggak mengganggu ketenangan si rusa. Selain kasih makan rusa, kita juga bisa berkunjung ke beberapa tempat kayak Todaiji Temple, atau mungkin bisa juga kulineran di Mochidono Shopping Street. Ini tempat belanja yang klasik di Nara, banyak toko-toko lokal, kuliner khas, dan souvenir yang unik. Terus, kalau udah sampai sini, ini wajib banget buat cobain Nakatani Dao Yomogi Mochi, yang terkenal dengan mochi tumbuk super cepat. Tapi, kalau mau lihat ini, adanya di jam-jam tertentu. Bakal ditempel kok untuk showtime-nya akan di jam berapa. Kebetulan pas kita kesana kita nggak dapet jam showtime tersebut. Jadi ya kita beli mochinya doang. Enak banget mochinya. Sebelum balik ke Osaka, kita masih usaha kasih makan rusa lagi karena kita masih punya shikasenbei dan kali ini ternyata rusanya itu mau. Udah sore, kita mau balik ke Osaka. Rencananya kita mau balik ke hotel, lalu ke Osaka Team Lab. Tapi kita mau mampir dulu nih kulineran di Kuromon Ichiba Market. Walaupun ternyata sampai di sana udah sore banget, jadi udah mulai banyak toko yang tutup. Tapi ini itu bisa jadi jujukan buat kalian yang mau coba makanan-makanan kuliner khas di Osaka. Seperti ada seafood bakar, grilled scallop yang juicy banget. Sebelum ke Osaka Team Lab Botanical Garden, kita balik ke hotel dulu karena tempat ini bukanya itu malam. Waktu kita sana, start dibukanya di jam 19.30 malam.
Tim Lab Botanical Garden Osaka ini lokasinya ada di Kebun Raya Nagai. Beda sama tim lab di Tokyo karena ini pameran seni digital yang outdoor. Jadi ini tuh taman yang diubah menjadi ruang seni interaktif yang memadukan alam dengan teknologi digital. Di dalam taman ini ada berbagai instalasi seni digital kayak pohon yang bersinar dan berbunyi setiap ada angin, benda seni yang bentuknya kayak telur yang bakal berubah warna kalau ada gerakan atau angin atau berubah warna pas disentuh. Ada juga telur besar warna-warni yang bisa disentuh dan kalau foto-foto di sini akan artistik dengan bayangan pepohonan serta orang-orang ditambah sinar lampu warna-warni. Terus di sini kita juga bisa nemuin instalasi yang berdiri di tepi danau mirip dengan lukisan karya Van Gogh. Sampai kita juga bakal lihat lampu terapung di Danau Oike yang berasa banget romantisnya. Lihat deh. Wow, masih banyak banget tempat yang bisa dieksplor dan kita perlu waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam deh buat eksplor semuanya. Oh ya, tiketnya ini kita beli via Klook ya, harganya segini. Udah puas keliling, waktunya kita balik. Ini hari keempat, kita bakal lanjutin perjalanan ke Kyoto dengan menggunakan kereta lewat Shin Imamiya Station. Cerita hari keempat dan seterusnya akan diceritain di video part selanjutnya ya. Jadi untuk tips dan itinerary-nya akan ada di video tersebut. Sekian cerita dari perjalanan di Osaka dan juga Nara. Sampai ketemu di cerita perjalanan di Kyoto dan Tokyo. Bye-bye!